Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi GCG CSR perataan laba pada jurnal penelitian. Tugas ini sebagai tugas UAS atau ulangan akhir semester akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikri Muzaki, NIM 2019-12-230, kelas 4C. Sebelumnya maaf, ini hanya 10 menit saja. Langsung saja ke GCG-nya. Ada judul jurnal penelitian penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Ini penulisnya. Lanjut ke abstrak, ada definisi Good Corporate Governance. Seperti apa penelitian ini bertujuan mengetahui GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Prinsip GCG ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Sampelnya ada 72 LPD di Badung, data primernya dengan kuesioner, dianalisis regresi berganda. Didapat hasil penelitian prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan yang lainnya tidak bersignifikan terhadap kinerja berbasis balance scorecard. Untuk pendahuluannya ada definisi LPD, terus ada berapa LPD di Kabupaten Badung, terus kasus yang disorotnya yaitu LPD Desa Ada Kapal rugi 10 miliar, membuktikan adanya pengelolaan kurang baik sehingga perlu ada penerapan GCG. Membuat kinerja yang baik membuat perusahaan profitabilitas meningkat dan investor tertarik untuk berinvestasi. Ada 5 prinsip GCG yang sudah tadi. Selanjutnya pendahuluan. Ada definisi kinerja perusahaan. Penilaian kinerja sendiri ada 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Metode penelitiannya ada transparansi, ditutupi atau sengaja disembunyikan, LPD terbuka. Akuntabilitasnya kejelasan, ada tanggung jawabnya. Proses responsibilitas, independensinya, responsibilitasnya itu melaksanakan tanggung jawab atau tidak, independensinya itu ada atau tidak. Terus metode kewajarannya itu LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Hasil analisisnya, hipotesis pertama ditolak, hipotesis yang kedua ditolak. Hipotesis pertama ditolak karena belum ada keterbukaan, terus akuntabilitasnya ini masih kurang. Hipotesis yang ketiga ini diterima karena melakukan taat terhadap peraturan. Terus independensinya ini ditolak, tidak ditolak atau berpengaruh signifikan. Lanjut kewajarannya ini tidak berpengaruh signifikan sehingga hipotesis yang kelimanya ditolak. Kesimpulannya ini oke. Selanjutnya mengenai CSR. Judul penelitiannya pengungkapan korporat sosial responsibilitas, kinerja lingkungan dan nilai perusahaannya. Ini penulisnya. Abstraknya nilai perusahaan, indikator perusahaan go public. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan consumer good terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti program penilaian peringkat kinerja atau PROPER. Inklusinya ada teknik progressive sampling, data diperoleh teknik regresi berganda. Ditemukan pengungkapan corporate social responsibilitasnya berpengaruh positif pada nilai perusahaan, sedangkan kinerja lingkungannya tidak berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Untuk pendahuluannya ada definisi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan sama saja memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nilai perusahaan ditujukan dengan harganya saham. Harga saham tinggi, harga bukunya membuat nilai perusahaan pun tinggi. Ini digunakan indikator rasio Tobin-Key. Terus selanjutnya ada perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3, ada industri dasar dan kimia,
sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Dipilih consumer good karena karena sektor ini memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bertahan terhadap krisis moneter. Tetapi anggapan ini tidak selalu konsisten dengan fenomena yang terjadi. Lanjut, ada asimetri informasinya. Investor informasi yang kurang membuat investor memberikan harga yang rendah dan menarik investasinya. Ada definisi corporate social responsibility sendiri, yaitu bentuk kepedulian terhadap perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaannya. Lanjut, untuk proper di sini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk peringkatnya ada emas diberi skor 5, hijau diberi skor 4, biru skor 3, merah 2, hitam 1. Hipotesis yang pertama, apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan? Hipotesis yang kedua, apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif pada nilai perusahaan? Metode yang pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu tujuan penelitian untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaannya. Oke, penelitian ini dilakukan pada sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari mengakses website BEI, yaitu website IDX Indonesia Stock Exchange. Objeknya perusahaan consumer good yang terdaftar di Bursa Efek 2016-2018. Ada definisi Tobin X. Selanjutnya kriteria perusahaan consumer good yang dipilih, yaitu ada di sini. Hasilnya, hipotesis yang pertama diterima, H0-nya ditolak karena semakin tingginya pengungkapan CSR, nilai perusahaan pun semakin meningkat. Hasil hipotesis yang kedua ini ditolak, H0-nya diterima karena tidak berhasil membuktikan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada perusahaan. Karena investor terlalu terpaku pada ekonominya saja, sehingga kinerja lingkungan di perusahaan mendapatkan peringkat 4, 3, sedangkan 2 diabaikan. Ini ada selanjutnya, simpulannya ada di sini yang digunakan ya, pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap perusahaan. Terus peringkat proper, kinerja lingkungannya tidak berpengaruh pada nilai perusahaannya. Sarannya, peneliti seharusnya tidak hanya pada sektor consumer good, tetapi 2 sektor yang lainnya juga. Bagi manajemen, yaitu harus meningkatkan CSR-nya lagi. Terus investor tidak hanya memperhatikan dari segi ekonomisnya saja, tetapi lingkungannya dilupakan. Untuk perataan laba, judulnya nilai, size, profitabilitas perusahaan, dan praktik perataan laba. Oke, ada abstraknya. Bertujuan memperoleh bukti empiris pengaruh ya. Oke, selanjutnya ini ada natural smooth, intentional being smooth, ada definisinya. Oke, ada pendahuluan. Untuk hipotesis yang pertama, apakah nilai perusahaan berpengaruh positif atau tidak? Hipotesis kedua, pengaruhnya ukuran praktik perataan laba. Hipotesis profitabilitas berpengaruh positif atau tidak? Hasilnya, simpulannya nilai perusahaan berpengaruh positif, ukurannya berpengaruh positif, profitabilitas tidak berpengaruh positif. Kesimpulannya, peneliti menyarankan perusahaan meningkatkan pengawasan, investor memperhatikan bagaimana manajemen memperoleh laba,
peneliti memperluas sampel penelitian